Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rial Sari, NIM 2010411144. Saya akan menjelaskan tentang evolusi teori manajemen yang saya pahami. Manajemen sangat penting karena semua organisasi tanpa memandang besar atau kecil mencari keuntungan atau laba kosmetik menggunakan beberapa kombinasi dari sumber daya manusia, finansial, fisik, dan informasi untuk mencapai tujuan tersebut. Cara untuk mengkoordinir pekerjaan tersebut yakni dengan manajemen yang bagus. Evolusi pemikiran manajemen yang pertama, early management. Bangunan-bangunan tersebut dibangun pada zaman dahulu, di mana sumber daya pada zaman tersebut masih terbatas dan tidak didukung peralatan yang canggih. Tapi bangunan itu jadi dan tetap kokoh sampai sekarang, yang menandakan arsitektur bangunan sangat bagus dan didukung pengaturan sumber daya manusia yang terkoordinir. Dari segi ilmu manajemen menandakan kalau orang-orang pada zaman dahulu sudah mulai mempraktikkan teori manajemen dalam arti yang sederhana. Teori manajemen tahap awal ini menjelaskan pengertian manajemen secara sederhana, yaitu pencapaian tujuan perusahaan atau organisasi melalui orang lain. Yang kedua, Industrial Revolution. Yang pertama, division of labor adalah pemecahan pekerjaan menjadi tugas yang sempit dan berulang-ulang. Adanya perubahan manajemen ini membuat munculnya teori baru, yaitu job specialization, di mana setiap pekerja diharuskan memiliki keahlian khusus dalam suatu pekerjaan. Yang ketiga, bureaucratic organization. Pada tahap ini, perusahaan atau pengusaha sudah mulai mengenal istilah organisasi, sudah mulai mengenal birokrasi. Berikut ini tanda perusahaan yang menerapkan sistem ini. Yang pertama, division of labor. Artinya ada pembagian pekerja dalam divisi atau departemen yang di dalamnya mengerjakan satu tugas khusus. Yang kedua, authority hierarchy. Artinya ada rantai komando yang jelas antar manajer tingkat atas, tengah, dan bawah. Yang ketiga, formal selection. Artinya jika perusahaan menginginkan penambahan pekerja atau pegawai, pasti ada proses seleksi. Yang keempat, formal rules and regulation. Artinya perusahaan sudah memiliki aturan-aturan tertulis dan standar operasional prosedur. Yang kelima, impersonality. Artinya perusahaan dalam menentukan pengambilan keputusan bukan berdasarkan subjektivitas pemilik perusahaan, tapi juga berdasarkan rapat direksi. Yang keenam, career orientation. Artinya perusahaan sudah memiliki rancangan jenjang karir untuk para pekerjanya. Colleague management. Yang dimaksud colleague management artinya perusahaan sudah menggunakan teknologi informasi untuk mengorganisir dari berbagai pengetahuan untuk mencapai keberhasilan kinerja. Chief Colleague Officer bertanggung jawab untuk bekerja giat dalam proses pembelajaran, memastikan bahwa aset intelektual organisasi dikelola dengan baik dan terus-menerus ditingkatkan. Yang kelima, evidence-based management. Manajemen berbasis fakta. Manajemen berbasis fakta didefinisikan sebagai proses membuat keputusan manajemen berdasar pada apa yang sebenarnya berjalan, daripada sesuatu yang terbaik tetapi berkurang bukti empiris, yaitu setiap pengambilan keputusan itu berdasarkan data yang real di lapangan, bukan hanya perkiraan saja. Contoh selanjutnya adalah perusahaan-perusahaan sekarang mulai menggunakan teknologi informasi untuk selalu mengontrol pekerjaan karyawan. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang manajemen yang saya pahami. Saya akan menjelaskan pengertian manajemen. Menurut Mary Parker Follett menyatakan manajemen the art of getting this done through people, yang artinya manajemen adalah seni dalam mendapatkan sesuatu melalui orang lain. Menurut Duff, manajemen adalah pencapaian tujuan organisasi dengan cara efektif dan efisien melalui planning, organizing, leading, and controlling sumber daya organisasi. Adapun fungsi manajemen, menurut Ernest Dale, fungsi manajemen menyangkut planning atau perencanaan, organizing atau pengorganisasian,
staffing atau penyusun kerja, directing atau pengarahan, innovation atau inovasi, reporting atau penyajian laporan, dan controlling atau pengarahan. Tipe manajer secara vertikal ada 3. Yang pertama, first level manager, merupakan manajer yang berada di tingkat bawah yang bertanggung jawab secara langsung untuk produksi dan memasarkan barang dan jasa. Contoh first level manager, superior line manager, section chef, office manager. Yang kedua, middle level manager merupakan manajer yang berada di tingkat tengah yang bertanggung jawab atas unit bisnis dan departemen utama. Contohnya departemen head, manager quality, division head, director of research lab. Yang ketiga, top level manager merupakan manajer yang berada di tingkat puncak yang bertanggung jawab untuk menetapkan tujuan organisasi, mendefinisikan strategi untuk mencapai tujuan, memonitor dan membuat keputusan yang mempengaruhi seluruh organisasi. Contohnya pemilik perusahaan, presiden direktur, CEO, dan dewan direksi. Adapun keterampilan manajerial. Yang pertama, conceptual skill. Apa sih conceptual skill itu? Kemampuan untuk berpikir dan mengkonseptualisasi tentang situasi yang abstrak. Contohnya merancang strategi penjualan dan strategi promosi. Yang kedua, human skill. Human skill adalah kemampuan untuk bekerja secara individu maupun secara tim, termasuk kemampuan untuk memotivasi dan memimpin. Contohnya, Rektor UM Jember meminta seluruh fakultas di UM Jember untuk melakukan perkuliahan secara online dengan mengoptimalkan e-studi dan meminta pelayanan kepada mahasiswa tetap berjalan meski dengan cara online. Yang ketiga, technical skill. Technical skill memiliki pengetahuan yang spesifik terhadap suatu pekerjaan. Contoh, Kepala Pusat Data dan Informasi atau Pusdasi UM Jember merupakan ahli dari teknik informasi. Beliau bertugas untuk membuat, memperbaiki, dan mengawasi alur informasi di kampus Jember. SIA, studi aplikasi yang lain ada di UM Jember merupakan karya dari tim Pusdasi. Faktor penting yang perlu dihadapi oleh seorang manajer ada beberapa. Yang pertama adalah konsumen, yang kedua sosial media, yang ketiga inovasi, dan yang keempat sustainability. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.